Gunung Wayang itu mitos. Nah itu kan orang itu pasti adanya ya paradigma yang ya mistis dan sebagainya. Di sisi lain mereferensikan bahwa dulu ini adalah gunung berapi aktif yang sudah tidak aktif lagi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Tadi yang terkait dengan homestay, kegiatan seperti di perkebunan, ada di pertanian, keseniannya juga kita dapat, mungkin ada yang trekking, keunikan yang kita angkat di sana. Hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga dari dulu sampai saat ini. Ada pemberdayaan yang semakin meluas, punya tanggung jawab bersama bahwa ini wisata kita, bukan sebagai kita pengelolanya, tapi bagaimana ini wisata kita. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Heru Purwanto, salah satu tim pengelola, saya di bagian pemasaran di Desa Wisata Manggarai. Jadi di kami dalam pengelolaan dulu memang yang kita tawarkan awal mula ya, saya kembali ke awal mula kita hanya gunung. Awalnya gunung. Dan gunung ini belum sebutannya di tahun-tahun dulu sebelum 2008 itu masih Gunung Langgeran atau sebutan lain Gunung Wayang. Nah, Gunung Langgeran sendiri kan secara cerita di masyarakat ada filosofinya. Setiap ada perbuatan buruk atau jahat suatu saat akan terungkap atau tertangkap. Nah, Gunung Langgeran ini yang dalam arti orang menyebut Langgeran saya susah. Langgeran dan sebagainya. Nah, sisi lain kalau kita menyebut Gunung Wayang itu mitos. Nah itu kan orang itu pasti adanya ya paradigma yang mistis dan sebagainya. Tapi bagaimana kita merubah geser pemasaran image gambaran di gunung ini. Dan sisi lain dulu di tahun 2008 salah satu kabit di Dinas Pariwisata Kabupaten itu ada jurusan gunung. Nah di situ ngajak temannya ada penelitian, walaupun zaman dulu sudah ada penelitian dari Belanda kalau salah. Nah di sisi lain mereferensikan bahwa dulu ini adalah gunung berapi aktif yang sudah tidak aktif lagi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah bagaimana nama ini kita rubah, tidak sebutannya Gunung Langgeran atau Gunung Wayang. Nah kita merubah dengan kesepakatan itu adalah Gunung Api Purba. Kenapa purba? Karena sudah nggak ada apinya dan prosesnya juga sudah jutaan tahun yang lalu. Nah, itu awal kita pengelolaan di sini. Nah, pergerakan kita membuat pemetaan potensi. Apa yang bisa kita jual? Apa yang bisa menarik wisatawan agar datang ke tempat kita? Nah, di sini kita mulai kalau di Karangtaruna kita mulai menggandeng ke masyarakatnya terkait dengan pengembangan tadi yang terkait dengan homestay. Bagaimana orang bisa berkegiatan di sini, tidak harus keluar mencari hotel sebagainya, tapi nginep di sini. Nah, di sisi lain ada pemberdayaan di situ. Kemudian atraksi lain nanti di perkebunan kita ada pohon kakao, dan bagaimana kita membuat edukasi di situ. Kemudian dari kakao diolah menjadi coklat, kita ada edukasinya di situ. Nah, harapannya orang yang berkegiatan ini uang yang mereka bawa itu habisnya di sini kan gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat ini dapat seperti itu. Kita putar di situ, kita membuat paket. Nah, di potensi ini kemudian ada embung Langgeran yang dibangun di tahun 2012, peresmian tahun 2013 tanggal 19 Februari kalau nggak salah. Nah, di sisi lain memang konsep awalnya di sana itulah agrowisata, kebun buah durian yang luasnya 20 hektar. 2 hektar untuk lengkeng, yang 18 hektar untuk durian. Nah, di atas itu ada embung namanya, danau buatan. Kalau bahasa lain kan nggak mau bahasa. Nah, di sini itu dibuat embung di atas bukit. Nah, fungsi utama embung ada menampung air hujan. Jadi musim hujan ini menampung. Nah, kemudian kemarau itu irigasi kebun buah durian. Kalau luasannya khusus embungnya ini 0,34 hektar, jadi 1/4 lebih sedikit. Kedalamannya 4 meter, isi air kurang lebih 11.000 kubik. Nah itu diperkirakan selama musim kemarau itu bisa mencukupi sampai penghujan lagi. Nah di sana itu karena konsep awalnya agrowisata, tapi kita lirik itu menjadi potensi wisata. Tidak hanya agronya tapi wisatanya juga kita angkat. Dan sisi lain sebelum mereka mendapatkan hasil dari kebun buah
duriannya ini, karena kan dangkalnya sekitar 5 tahun baru berbuah. Nah sebelum ini kan kita kemas, bisa atraktif sana apa? Yang pertama adalah orang yang melihat view gunung, bisa foto-foto di situ, kemudian bisa lihat sunset seperti ini. Kemudian ada atraksi kegiatan bisa outbound dan sebagainya. Nah mulai perkembangan itu ya kita ada tiket dari sini kemudian ke sana. Kemudian pengembangan ini yang khusus destinasi ya mulai kita garap, kemudian sisiran tidak meninggalkan dengan konsep paket ataupun edukasi ini yang nanti kita membuat segmen pasar. Tetapi lah, oh ini pasarnya kemana yang akan kita tuju. Karena apa? Karena sudah kita punya edukasi, punya segmen pasar, kita akan mempermudah mencari wisatawan yang datang ke sini. Nah segmen pasar ini kalau yang Gunung Purba, ke Embung ini lebih ke umum lah secara keseluruhan. Cuma kan kalau gunung kan anak kecil sebagainya kan tertentu banyak orang, tetapi kalau Embung itu bisa untuk anak kecil sampai yang dewasa. Kemudian paket ini sasarannya kemana? Nah sasaran kita adalah sekolah-sekolah favorit swasta yang live in atau menginap di desa. Nanti kita ada paket dari 2 hari 1 malam sampai stay 1 minggu di sini. Kita ada paket. Nanti kegiatannya apa dan bagaimana seperti itu. Dengan kita ya pemberdayaan, nanti ada kegiatan seperti di perkebunan, ada di pertanian, ada di kelompok olahan ibu PKK, kemudian di peternakan kambing tawa, kemudian ada kreasi janur, kenduri, keseniannya juga kita dapat. Kemudian mungkin ada yang trekking ataupun cari sunrise atau sunset. Pokoknya kita kemas, kita ada beberapanya kegiatan di sini. Kemudian di tahun 2016, kalau 15-16 ini kita mulai pengembangan yang air terjun Gedung Gandang. Walaupun air terjun ini hanya musim penghujan, kemarau nggak ada airnya, hanya batu. Nah, bagaimana orang itu datang ke sini tuh ya saat-saat tertentu, orang yang nggak mau naik gunung bisa ke air terjunnya. Dan sisi lain orang yang sudah sering ke sini biar nggak bosan. Jadi kita membuat pemetaan ini kita buat jangka. Tidak langsung kita keluarkan semua, kita bertahap. Ya seperti Gunung Purba, kemudian di Embung, nah kemudian ada air terjun Gedung Gandang ini yang berproses sampai saat ini mulai kita pengembangan di sana. Nah di sini orang itu yang dulu sering ke sini, yang sudah nggak pengen ke sini, harapannya datang lagi ke sini. Itu yang khusus yang destinasi. Kemudian kalau paket ini ya kita harus tadi penyesuaian ke sekolah favorit ataupun sekolah yang biasa ada edukasi, kita sasarannya ke situ. Kemudian kembali lagi kita ada keunikan yang namanya Kampung Pitu di puncak Gunung Api Purba sebelah timur. Nah kita tradisi ataupun keunikan yang kita angkat di sana hanya boleh dituju kepala keluarga dari dulu sampai saat ini. Nah ini di sana tidak hanya secara adatnya yang kita kemas, tapi atraksinya juga bisa dapat. Ada kesenian juga, ada kenduri dan ritual tertentu. Kemudian bisa untuk camping di lokasi sana, kemudian bisa lihat sunset, sunrise dan sebagainya seperti itu. Kemudian secara pengembangan untuk saat ini kita mulai pengenjot itu kita mulai up yang khusus di parkiran Gedung Gandang, karena kan tadi hanya musim penghujan. Nah bagaimana atraksi ini saat musim kemarau bisa ada orang ke sana. Nah di sisi lain kita konsep yang dulu makrabnya di dekat sini di homestay, dan sekarang homestay yang kita memang sesuai dengan homestay, bagaimana kita menggeser lokasi dan kita persiapan di situ. Kemudian di sana untuk pengembangan sekarang itu ada dari sisi ini untuk lokasi camping ground untuk yang komunal seperti anak pramuka. Kemudian makrabnya ya modelnya pakai tenda dum. Kalau ada pramukaan pakai biasa itu, kalau ini kan pakai dum. Nah kemudian di sini ada kuliner. Nah rencana ke depan kita ada kuliner untuk makanan tradisional seperti itu. Kemudian yang konsep sekarang juga glam camp. Kita gandeng dengan BI untuk pengembangan di sana. Bagaimana konsep pengembangan di sana bisa optimal. Dan sisi lain banyak variasi ataupun kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Ada yang ya mungkin kita melihat dari kelas menengah ke atas sampai yang ke bawah. Kita pengen ada sasaran semuanya kita dapat. Nah ini kan menjadi pundi-pundi nanti sisi lain di pengelolaan ini ada pemberdayaan yang semakin meluas. Kalau di sini di Gunung Purba sudah yang orang-orangnya di pariwisata ini kan kalau total yang di lapangan ya itu ada 150-an orang. Di Gunung Purba, di Embung, dan Gedung Gandang sampai di Kampung Pitu sekitar. Nah nanti kita buat jadwal
Nah, di sisi masyarakat yang terlibat di kelompok-kelompok juga banyak. Nah, kemudian kita kalau sini sudah mulai homestay-nya paling banyak, kemudian ada di beberapa wilayah dusun. Nah, kita kembangkan di gedung kandang, dan nanti ada efek yang di sana juga masyarakat yang akan banyak terlibat. Harapannya seperti itu. Jadi peningkatan ekonomi ini yang kita harapkan, dan sisi lain masyarakat bisa saling bahu membantu, kemudian saling merasa punya punya tanggung jawab bersama bahwa ini wisata kita, bukan sebagai kita pengelolanya, tapi bagaimana ini wisata kita. Harapannya ya kita jaga bareng-bareng apa yang kita bangun ini, dengan kita mencari link-link untuk pengembangan entah CSR ataupun bantuan dan sebagainya. Harapannya yang manfaatkan juga masyarakat sendiri, seperti itu. Mangan ramangan sementing ngumpul istilah saya kan seperti itu. Tapi ya guyupnya ini yang kita harapkan, karena punya pemikiran, punya pemahaman bahwa potensi yang desain ini luar biasa.